untuk sama-sama hadir di pagi hari ini. Kemudian juga para ketua majelis taklim, ibu-ibu seregensi. Alhamdulillah yang hadir sudah lumayan, tapi kira-kira banyak ibu-ibunya kan rumahnya. Dan juga Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat adik-adik yang hadir pada pagi hari ini. Biar kedengaran suaranya. Sama-sama kita sholawat untuk sama-sama kita panjatkan dan kirimkan salam kepada Nabi Muhammad. Semoga kita semua dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karim. Semuanya ya
Al-Mukarram Bapak Haji Ujang Syukrillah SIP MM. Ada orangnya? Ini lurah yang paling unik se-Kabupaten Bekasi. Hari Minggu harusnya weekend sama keluarga tetap hadir maulid, luar biasa di Pak Lurah. Kita doain di Pak Lurah biar sehat panjang umur. Kalau bisa sampai kiamat kurang seminggu. Ini kalau lurah yang model begini jangan dikubur dulu kalau belum mati. Di sini kita makan begadang Pak Lurah. Kalau yang di sini mah disiapin menurut ya buat kiai mah. Kita pantulin aja, anak pitik dimakan tikus, ambilin plastik buat dibungkus. Ketua RW lingkungan Regensi 1 yang pertama Ketua RW 7 Bapak Anton Cahyono ada? Ada. Alhamdulillah. Ketua RW 5 Bapak Haryanto ada. Alhamdulillah. Ketua RW Bapak Dani Ramdhani alhamdulillah. Ketua RW 03 Bapak Diwanto. Kita hadir pagi hari ini kumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka memperingati sosok manusia yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang sayangnya melebihi Nabi Muhammad. Tadi dibaca Abatil Hadroh, maulidnya maulid Ad-Dibai. Biasanya setelah baca Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, dibaca Inna fatahna laka fatham mubina. Di pertengahan yang dibaca tadi ada bunyinya begini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah, gitu kan Bapak? Nabi yang baik. Ini pada punya buku, apa bagaimana? Ya, saya doain yang punya hutang lunas. Ibu-ibu yang jawabnya semangat pulang dari sini makin disayang suaminya. Syukur-syukur nanti pulang dari sini langsung dibawa ke toko emas. Ngapain mau ke toko emas? Kan tadi saya ngedoain biar makin disayang sama suami. Berarti kalau makin disayang suami, dibawa ke toko emas, mudah-mudahan dibeliin emas. Tangan dibeliin 10 gram, tangan kiri dibeliin 20 gram, antingnya 800 gram. Apa adanya yang sernya? Sekali lagi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dibaca tuh, amal baca maulid. Nabi itu punya sifat azizun alaihi ma'anittum. Apa yang kita rasain, Nabi ikut ngerasain, Pak. Kita sedih, Nabi malah lebih sedih. Kita perih, Nabi lebih perih. Kita menderita, Nabi lebih menderita. Saking apa tuh? Saking sayangnya Nabi sama umatnya.
Bahkan detik-detik Nabi mau meninggal dunia, kita tahu di ujung akhir hayatnya Nabi gak sebut anaknya, Nabi gak sebut keluarganya, Nabi gak sebut istrinya, tapi yang terucap dari mulut mulia Nabi Muhammad sebelum meninggal dunia, Rasulullah mengucapkan ummati, ummati, siapa yang disebut? Siapa umatnya? Siapa umatnya? Kalau begitu Nabi sayang sama kita, cinta apa kagak? Mau mati masih kita yang dipikirin. Nah, dipanggilin satu-satu. Roh, ada yang namanya Sarah di sini. Ada yang namanya Udin. Itu bapaknya ngomong sama anaknya, Din, romannya bapak udah kagak kuat lawan penyakit. Kalau nanti bapak udah kagak ada, itu ruko samping rumah jangan dijual. Apa emang gak punya orang? Mohon maaf, kadang-kadang kita mau meninggal dunia masih harta yang kita pikirin. Tapi Nabiul Mustafa Maulana Muhammad meninggal dunia kita yang dipikirin. Saking apa tuh? Saking sayangnya Nabi sama kita umatnya. Alhamdulillah. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Dan semua umatku pasti masuk ke dalam syurga kecuali yang kagak mau. Siapa itu Ustaz yang kagak mau? Yang rumah dekat masjid kagak pernah nginep masjid, rumah dekat musola kagak pernah nginep musola, sama pengajian rada deket, sama ustaz rada benci. Pendek katanya orang gak pernah berbuat amal baik. Itu orang-orang yang kagak mau masuk syurga. Tapi insya Allah kita semua yang hadir pada pagi hari ini bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama siapa? Bersama Rasulullah, bersama para sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kita pengen seperti sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ada berapa sahabat Nabi yang dijamin masuk surga? Ada berapa? Ada berapa? Ada 10. Ibu-ibu apalin. Nanti setelah diapalin diingat satu-satu. Ngapa sih ini bisa masuk surga? Satu persatu apa namanya dijamin masuk surga? 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Pertama Abu Bakar As-Siddiq, kedua Umar, ketiga Utsman, keempat Ali bin Abi Thalib, 5 Abdurrahman bin Auf, 6 Abu Ubaidah bin Jarrah, 7 Talhah bin Ubaidillah, 8 Zubair bin Awam, 9 Sa'id bin Zaid, 10 Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau kita ngandelin amal kita yang lain, roman-romannya rada tipis. Ngaji kita mau kita andelin, mohon maaf, yang kita kadang ngaji, kadang kagak. Ilok. Biar tahu ilok apa tuh? Ilok saudaranya Abung ya, walau ya. Ilok, Abung. Ilok ngaji yang model begitu mau kita andelin buat masuk surga. Yang kadang ngaji kadang kagak. Yang mohon maaf, kadang-kadang kita nih ngajinya aja ngajinya lebih semangat nenek-nenek
Dibilangin ada aja jawabannya. Ngaji lo mumpung masih muda, apa jawabnya? Ntar nunggu tua-tuaan. Kalau umur kita sampai tua, kalau kagak, andai pun ditakdirkan sama Allah dikasih umur panjang, begitu udah tua baru ngaji. Orang kalau udah aki-aki, nenek-nenek baru ngaji, udah kagak resep, mata udah kurang awas, kuping udah rada budeg. Guru ngajarin setengah mati. Ayo nek baca, innahu kana tawwaba. Emang kupingnya budeg, innahu kana tembaga. Mumpung masih muda, masih produktif, masih gampang dicerna, masih mudah menghafal. Rasulullah menyampaikan iqtanim khamsan qabla khamsin, tunaikan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satu di antaranya adalah gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Selesai maulid puasa kita mau kita andelin buat masuk surga. Mohon maaf, kita yang kadang puasa, kadang kagak. Apalagi Ramadan. Begitu udah di penghujung Ramadan, segala pakai ngomong, ya Allah, nggak kerasa ya, besok udah lebaran. Lah, dia nggak puasa, nggak kerasa. Coba kita yang puasa, kerasa banget. Bener banget. Segala pakai ngomong, nggak kerasa ya, besok udah lebaran. Lah dia makan nggak puasa. Coba kalau puasa, kerasa nggak? Sedekah kita mau kita andelin, mohon maaf, yang kadang sedekah kadang ada. Bapak-bapak sholat Jumat, kotak masih jauh, zikirnya mantap banget. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kotak udah dekat, astagfirullah, astagfirullah. Kotak udah lewat, alhamdulillah. Yang begitu kan masuk surga. Ada. Jumat ini isinya 500 orang. Kalau bapak-bapak di sini kompak, setiap sholat Jumat ngantongin duit 10.000 di baju koko, kali 500 udah 5 juta. 4 jutanya simpen buat kas masjid, 1 jutanya buat khotib. Khotib dikasih 1 juta, subuh udah nongkrong di masjid. Bener apa kagak? 1 juta ya. Kalau kompak. Ini kadang-kadang Ustaz nasibnya layak mutu walayahya, tidak bermutu kata kurang biaya. Kadang-kadang kesian sama Ustaznya. Makanya Bang, sebelum dipikir Ustaz-Ustaz yang jauh dari sono, pikirin dulu Ustaz-Ustaz di sini. Minimal tahlil kasih tuh yang gedean dikit. Ini mah kadang-kadang Ustaz yang pimpin tahlil dia, yang doa dia tahlil sampai 1000. 2 kilo hafilullah, 2 kilo hafilullah, 2 kilo hafilullah, apa pada berbusa mulut. Begitu pulang dapat besek, isinya telur ayam negeri sama tidur. Pas dibuka ditanya sama bininya, dapat berapa tuh amplop? Pas dibuka 500.000. Bininya ngomong, mudah-mudahan doa lu akan kabul. Pikirin tuh ustaz-ustaz kita berkah, sedekah. Udah disebutin. Tuh masjid, kalau bukan buah itu acara maulid tuh lah, kalau bukan buah mah lah emang apa kalau bukan itu? Itu orang sekarang kilo mau gila ini sedekahnya model begitu mau diandelin buat masuk surga. Roman-romannya ini mandi dari sisi mana ini? Sholat, ngaji, ibadah, walaupun itu ikhtiar, cuman romannya ada tipis buat bisa masuk ke surga. Ada jurus yang terakhir, ada satu-satu harapan yang terakhir agar kita bisa masuk surga. Apa? Dapat syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad. Karena nggak sedikit umatnya Nabi yang masuk surga karena syafaatnya Nabi Muhammad.
Nanti nggak sedikit Pak orang umatnya Nabi yang masuk surga karena pertolongan Nabi besar Muhammad. Nah kita mengharap nih hari ini pagi ini kita hadir maulid, besok wajah-wajah kita bakal dipandang oleh Nabi Muhammad. Yang paling menyedihkan Pak, yang paling menyedihkan wajah kita nggak dipandang sama Nabi. Siapa wajahnya yang nggak dipandang? Salah satunya adalah Wahsy. Wahsy ini adalah orang yang membunuh pamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah dibunuh sama si Wahsy. Walaupun si Wahsy, ya enggak, dia masuk Islam dan minta maaf. Ia pun Nabi memaafkan, tapi Nabi tidak mau melihat wajahnya. Maka kita berharap kepengen wajah kita besok bakal dipandang oleh Nabi Muhammad. Jadi buktiin, Nabi kan udah cinta banget, sayang banget sama kita umatnya. Buktiin cinta dan sayang kita buat Nabi besar Muhammad. Jangan ini mau maulidan, mau ngerayain kelahiran Nabi pada ogah-ogahan. Jangankan nyumbang hadir, dia kagak mau. Tapi saya lihat di sini kompak, alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, masya Allah. Tapi tetap ibu-ibu paling banyak. Di mana-mana tempat lah, ibu-ibu yang paling ramai. Acara maulid, kemana dia nyampe dan sampai rupa-rupa, akhirnya lagi di rumah pada paru-paru. Mikirin sekam bininya. Jadi buktiin, bikin senang, bikin girang Nabi besar Muhammad. Sekurang-kurangnya selesai maulid, yang kemarin-kemarin belum doyan sama ngaji, mudah-mudahan selesai maulid biar pada doyan sama ngaji. Ada pengajian di sini? Kalau ngaji segini banyaknya. Kita sesibuk-sibuknya Pak, sempetin seminggu sekali mengaji, ya. Kita pada kerja nih, sempetin ngaji Pak. Karena ngaji itu perintah Nabi. Kalau Nabi perintahnya kita jalanin, kira-kira Nabi senang apa kata itu? Senang. Enggak bedanya nih saya nih, merintahin Pak Lurah, nanti tolong beliin saya begana. Misal, saya perintahin Pak Lurah suruh beliin begana. Begana tuh kok nasi yang di dalamnya, jadi nasi nih, luarnya nasi, dalamnya yang begana. Begana tuh yang luarnya nasi, dalamnya begana. Nah itu begana tuh. Ya begitu ya. Yang luarnya nasi, dalamnya begana. Nah itu begana. Ya umpama ini nih, umpama saya perintahin Pak Lurah, kalau nanti pulang ceramah beliin atau bungkusin saya begana, terus dibeliin sama Pak Lurah, kira-kira saya kira nggak? Kira nggak saya tuh? Jadi apa yang saya perintahin dijalanin, kira nggak saya? Terus nggak cuma begana doang Pak Lurah kalau bisa. Ya, siapin ininya, itunya, segala macam disiapin, dijalanin perintah saya. Tidak, enggak bedanya kita. Nabi merintahin kita buat duduk di majelis ilmu. Urusan belajar, urusan ngaji, enggak ada batasannya. Minal ma'ad ilal lahad. Dari mulai kita dibedong sampai entar dibedong lagi. Kapan pertama kali kita dibedong? Pas bayi. Kapan nanti terakhir kita dibedong? Sampai situ tuh. Batas ngaji sampai situ. Sebab orang yang duduk di majelis ilmu nggak ada ruginya, dicatat oleh Allah pahalanya sama seperti orang yang sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah orang sini sholat sampai 1000 rakaat? Ya, boro-boro 1000 rakaat. Kadang-kadang terawih aja melihat jadwal imam dulu. Ya, malam ini imamnya dia lama, pindah terawih. Boro-boro 1000.
dicatat lagi pahalanya sama seperti orang yang menjenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah menjenguk orang sakit sampai 1000 orang? Emang menjenguk orang sakit nggak pakai modal? Pakai modal kok. Menjenguk orang sakit mah bawa jinjingan, minimal jeruk 2 kilo. Jangan ke rumah sakit nggak mau apa-apa, sampai rumah sakit yang sakit pakai ditanya apa yang dirasa. Lah yang sakit nyaut, lah nggak ada yang gua rasa. Lu kemarin nggak bawa apa-apa, nah coba lu bawa jeruk manis gua rasain. Ke rumah sakit kagak bawa apa-apa, yang sakit pakai ditanya apa yang dirasa, lah nggak ada yang dirasa. Ke rumah sakit bawa tentengan tingginya. Nabi dulu gitu. Dan orang yang duduk di majelis ilmu pahala dapat, dosa diangkat. Sebab kalau kita mau kumpulin dosa sama pahala, kira-kira banyakan mana? Dosa sama saudara, dosa sama tetangga. Kadang-kadang kita masih iri sama rezeki orang. Tetangga beli kulkas kita yang kedinginan. Tetangga beli motor kita yang kepanasan, iri sama rezeki Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu suaranya ini Ustaz tadi Kori nih. Kori Masya Allah luar biasa. Kita doain kita semua anak-anak kita jadi ahli Quran. Pinjam suaranya dulu bentar. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Rizki itu sudah tertakar dan tidak akan mungkin tertukar. Benar Bu? Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang bahagia, ada yang sengsara. Maka dengan itu gak boleh hasud, gak boleh iri, gak boleh dengki. Tuh, ini udah diatur. Ustaz sama ustaz rezekinya beda-beda. Beda itu. Ustaz Nawawi sama Ustaz Solmed beda. Kita sama-sama ustaz. Sebelum ceramah sama-sama ucapin salam. Cuman salamnya Ustaz Nawawi sama salamnya Ustaz Solmed amplopnya lain. Coba kalau Ustaz Solmed Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 10 juta. Ustaz Nawawi sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tahu berapa di sini. Nggak boleh iri kita ya, bener nggak? Selawat aja ini ya, gimana? Yang penting kan kalau DP gede, angsuran kecil. DP kecil, angsuran gede. Begitu. Cuma memang saya diajarin sama guru saya, kalau ada kiai diundang ceramah minta bayaran, dosa kiai. Bahkan yang lebih dosa, undang kiai nggak bayaran. Lebih dosa itu. Ustaz sama ustaz juga rezekinya beda. Kori sama kori beda rezekinya. Coba kalau Kiai Muhammad ZA Bismillahnya doang mahal kok. Kori internasional. Sama-sama kori padahal. Sebelum baca Quran sama-sama baca Bismillah. Beliau kan kalau udah baca Quran megang mic-nya ada lain, begini megangnya. Saya contohin suara Kiai Haji Muhammad ZA. Mau dengar pun? Beliau ini kori internasional. Kurang sama mah wajar lah. Karena saya makan bukan kori. Jadi beliau itu kori internasional. Begini suaranya berapa? Beliau itu korinya yang sama ini. Ya, ya. Beliau itu kalau baca Quran menghayati sekali Bu, gitu maksudnya. Jadi kalau saya kurang menghayati, ya wajar-wajar dikit lah ya. Di beliau kalau kori itu begitu.
Nungguin ya. Bismillahirrahmanirrahim. 3 juta. Begitu doang lah. Kita sama-sama kori. Jadi rezeki mah beda-beda kok. Ya benar ya. Jangan iri. Kalau pengen rezekinya banyak, ngaji. Orang ngaji bertatap muka silaturahmi. Orang yang menjaga tali silaturahmi panjang umur murah rezeki. Lihat orang-orang tua kita dulu, kenapa umurnya panjang-panjang, rezekinya banyak? Karena silaturahminya dijaga. Orang tua dulu nggak kehilangan obor, sama saudara, sama tetangga, tenang. Lebaran pada nyampe. Orang sekarang mentang-mentang sama teknologi, sekarang mau lebaran cukup lo WA. Kadang-kadang sebelum ucapin minal aidin wal faizin dirangkai dulu kata-katanya. Di saat kaki tak bisa melangkah, di saat tangan tak bisa bergerak, di saat mulut tak bisa berucap, setruk banget dia. Tak bisa ngapa-ngapain. Tuh. Sampai makan begadang kita. Saya baru pulang dari Banten semalam ceramah, jadi belum nyarap-nyarap acan lah. Jadi kalau pengen umur panjang, rezeki banyak, silaturahminya dijaga. Dijaganya lewat mana? Kayak sekarang nih. Kita acara maulid nih, hari ini nih, pagi ini nih. Emang kalau udah ada acara maulid, mau ngejublok di mana? Gara-gara ada acara maulid, kita kumpul, duduk, bermuajaah, bersilaturahmi. Orang tua kita umurnya panjang-panjang, Pak. 90 tahun, 100 tahun. Orang sekarang pendek-pendek. 54 pensiun, 55 stroke, 56 mati. BB itu yang belum pensiun. Banyakin amal ibadah. Makanya orang tua dulu berkah-berkah, biar kata anaknya banyak nggak ngerasa susah. Orang tua dulu anaknya 15, 16, kalau saya 16 anak. Alhamdulillah hidup berkah semuanya. Walaupun saya tinggal di kampung, bicara orang-orang makan daging, alhamdulillah makan daging. Kebetulan orang orang tua saya, ustaz. Begitu makan daging, ya nungguin 4 tahun paling, baru bisa makan daging. Sampai pernah 3 bulan kagak makan daging, sampai saya tanya kok saya, ini nggak ada yang mati lagi apa kok? Tangkong saya, bentar kali Tom, sore-sorean. Apalagi kalau ada burung bunyinya cuing. Kalau kata orang dulu kan ada yang mau mati itu. Cuing, begitu. Burung ketuit. Buru-buru Ustaz sama Amil cekong di WA grup. Kata Amil, siap-siap tak, proyek datang. Kata Ustaz, proyek apa Mil? Udah dulu bang, udah itu burung lagi cecuingan baik. Mana suaranya gede, rumahnya orang kaya ini tak. Begitu diumumin bener, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada tahunnya mertuanya yang mati. Sekian bener dulu Ustaz ya. Ya orang tua dulu biar kerja nggak berhenti-berhenti, berangkat pagi pulang malam, berangkat malam pulang pagi, kayak ada utang buku. Silaturahminya nggak dijaga. Alhamdulillah, maka kita hari ini berkah silaturahmi, duduk bersama, dosa-dosa kita diangkat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa orang tua, kadang-kadang kita sama orang tua masih suka perhitungan, benar? Tempo-tempo orang tua minta sesuatu sama anaknya, ngomong tuh,
orang tuanya ke anak, Neng, Neng, diem baik dipanggilin Neng, nyaut kok, jadi kita tektok begitu, Neng, Neng, kita kalau dipanggil nyautnya begitu, ya gitu ya. Kalau orang Jawa biasanya kalau dipanggil nyautnya ayo. Orang Timur Tengah dipanggil nyautnya B. Kalau orang sini ada yang oi. Kata emaknya, Neng bagi duit atau emak Neng. Anaknya nyaut lah, yang minta sama saya mulu, ngapa mak? Akan anak emak bukan cuma saya doang. Kan anak emak banyak, minta apa sama anak emak yang lain? Ada nggak tuh anak model begitu? Mana orang itu? Bu, namanya orang tua punya anak, enggak semuanya kaya. Ada yang miskin, ada yang miskin banget, ada yang kaya, ada yang kaya banget. Enggak semuanya rata kaya banget, enggak. Punya anak 4, ada yang miskin banget, ada yang kaya banget. Kan nggak mungkin orang tua minta sama yang miskin banget, bener? Dia juga tahu mintanya sama yang kaya banget. Enggak, bedanya dulu bang, zaman Covid 1 RT yang mati 4. Begitu 7 hari bareng, tahlilannya 7 harinya bareng. Yang mati ada yang miskin banget, ada yang kaya banget. Kira-kira datangnya mana tuh? Pas ditanya, emang apa lu datang yang ke kaya banget? Yang ke yang miskin banget ya paling berangkatnya mie sakura. Jadi kalau orang tua minta sesuatu bersyukur, berarti orang tua lagi ngarep ke kita. Orang tua berharapnya sama kita, bersandarnya sama kita, justru Allah sedang melimpahkan keberkahan buat kita. Alhamdulillah. Kalau kata lagu kerabat begitu, bila kau sayang kepada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang, begitu gajian, bukan emaknya duluan yang diajak jajan, tapi pacarnya yang diajak jajan. Dosa sama orang tua, kita duduk kumpul hari ini dihamil dosa sama laki. Banyak tengah-tengah baik, rasa itu. Bu, mau jadi bidadari di surga? Kata Nabi, ada seorang istri yang hari ini ada di dunia, besok bakal jadi bidadari di surga. Maka seorang istri tersebut harus memiliki sifat al-walud. Apa itu al-walud? Seorang istri yang bisa ngasih banyak keturunan. Jadi bini yang beranak mulu, yang bunting mulu, itu dapat hampir dipastikan bakal jadi bidadari di surga. Orang dulu begitu Pak, gampang banget sama gunting merah orang dulu Pak. Dulu laki pulang dari sawah, kolornya digantung di atas pintu, bini lewat kecelakaan airnya dibunting. Dan dulu mah gampang gunting lah dulu mah. Ya. Jadi sifat istri al-walud yang bisa kasih banyak keturunan dapat hampir dipastikan calon penghuni surga dan jadi bidadari di surga. Ustaz, saya nggak bisa ngasih banyak keturunan, saya punya keterbatasan dan lain sebagainya. Ada sifat yang kedua yaitu al-wadud. Al-wadud dari kata mawaddah, seorang istri yang bikin tiap hari suaminya jatuh cinta. Kalau bahasa kitanya, seorang istri yang bikin tiap hari suaminya kelepok. Bagaimana caranya bikin suami kelepok-kelepok?
Coba pikirin caranya gimana. Suami biar papa kelopak gimana nih caranya? Kira-kira mau diapain bu? Kira-kira? Hah? Diracun? Itu mah kelopak-kelopak beneran itu mah. Bu, coba dah mulai besok dandan yang cakep depan suami. Iya, dandan yang cakep, yang bersih, yang rapi depan suami. Ini bagaimana suami mau betah di rumah kalau bini dandanan kayak kucing kecebur? Tahu kucing kecebur? Tidur di mana jadi ngembrek kayak toko basah. Jadi mulai besok dandan yang rapi, dandan yang cakep. Sebab kalau kita dandannya cakep, laki bakal resep. Cakepnya jangan cuma pas di luar doang, di depan suami pun harus cakep. Di luar boleh nggak? Boleh. Acara maulidan dandan cakep boleh? Boleh. Bidadari aja yang udah cantik menyambut kelahiran Nabi dandan dulu. Bidadari. Nabi mau lahir, mau nyambut kelahiran Nabi itu bidadari dandan, mempercantik dirinya untuk menyambut lahirnya Nabi Muhammad. Besok kalau kita ada undangan maulid kemanapun itu, dandan yang cakep nggak apa-apa kok. Sebab kalau bini cakep, laki ikutan cakep. Sebab kita hari ini nggak lepas dari omongan orang. Ada aja orang ngomong, lihat deh itu bini siapa ya? Mukanya glowing banget. Dia makanya pakai baju apa? Dia pantas banget gitu ya. Dilihat. Ada yang gerak dah. Itu mah bini Pak Lurah. Ikutan cakep ya Lurah ya? Ikutan cakep kagak? Cakep, nggak sedikit orang ngomong itu bini siapa sih? Udah jelek rumah mana lawan pulau sama laki. Itu mah bini Pak RT. RT sono di laut, RT laut. Iya ini mah contoh. Jadi kalau bini cakep, laki ikutan cakep. Makanya besok dandan yang cakep ya bu ya. Tapi buat para suami jangan lupa bini cakep hari ini perlu modal, bener bu? Modalin bini ya. Pakai skincare. Saya alhamdulillah selalu saya rawat. Sebelum tidur saya biasakan muka saya kasih serum dulu. Saya kasih serum biar serum ya. Serum mobil lah. Dia serum. Jadi muka tuh jadi kelihatan klimis teh gitu. Dilihatnya kayak mangga muda, kayak dragon lah ya gitu lah. Jadi kalau cantik, suami ikutan cantik. Jadi depan suami pun harus begitu. Jangan kita terbalik, di luar cakep, giliran kondangan baju yang paling mahal dipakai, minyak wangi, ketek lain, leher lain. Giliran tidur sama laki pakai dasar yang udah pada bolong. Mana bolongnya lemah ketek. Utang peniti sampai 7. Tengah malam lakinya pengen meluk ini ketusuk peniti. Itu dia ngerasa itu. Ya. Pengen nyium lehernya udah pakai sarung 88. Pengen nyium pipinya udah pakai autan. Lakinya ngomong mana gue cium pedes semua. Bini mana begitu tuh pertama kali ya. Biar mesra sama suaminya. Kayak dulu kita pengantin baru. Kan pengantin baru mesra banget. Nantinya dia sampai ayam kumbet, ngomongnya dicadel-cadelin. Begitu WA, ayam udah emang tiang belum? Maksudnya udah makan siang belum? Jadi dulu mah ayam udah mam siang belum?
Alhamdulillah adanya beton ini. Habis makan beton. Kan dulu begitu ya Bu ya. Pengantin baru makin lagi masih mama papa, abi umi. Masya Allah panggilannya begitu mesra, ayah bunda. Laki pulang kerja ditanya, mau angkat apa mau obong? Kata lakinya, mau akan aja Neng, emang akan nama apa Cik Neng? Kata bininya teh, pakai oleng eton. Tahu oleng eton kok? Goreng jengkol. Oleng eton tuh goreng jengkol. Jadi namanya dicadel-cadelin, goreng jengkol berubah menjadi oleng eton. Ngajak jalan-jalan, ngomong sama lakinya, kita alam-alam nih ke anak Neng, ke otak. Ke kota maksudnya. Naik apa sih Neng ke otak? Naik eta. Naik kereta maksudnya. Di anak Neng naik etana. Ya di Tokion. Nyebut stasiun ke sampai Tokion. Waktu masih pengantin, kondangan, baju kapelan, baju samaan, jalan gandengan tangan, ngelihat jalan rusak dikit ngomongnya kolokan. Hati-hati ayam, jalanannya ecek. Waktu pengantin baru, makanya kita yang udah nganten lama selesai acara ini biar jadi pengantin baru pulang dari sini besok praktek ini boleh. Lempengan laki-laki ada di rumah, kalau kita mau pergi kemana-mana cium tangannya. Cium tangan suami yang benar bagaimana Ustaz? Guru saya nyampein kalau cium tangan suami, cium pas di atas telunjuknya. Kenapa? Karena di atas telunjuk ini ada urat yang langsung nyambung ke hati. Jadi mulai besok praktekin, kita mau pergi, laki-laki ada di rumah, ambil tangannya, cium pas di atas telunjuk. Apa-apa ada suaranya. Biar laki klepek-klepek, mulai besok jangan cuma cium tangannya, tapi biasakan cium pipi kanan dan kirinya. Kenapa? Karena mencium pipi kanan kiri suami pahalanya sama seperti mencium hajar aswad. Hajar artinya batu, aswad artinya hitam. Begitu laki pulang kerja, ya Allah batu hitam nyampe, langsung terus. Ya Bu ya, jadi mulai besok mulai dipraktekin tuh. Selesai maulid biar ada peningkatan ibadah. Selesai maulid biar makin berkah. Amin ya Rabbal. Sebab kita duduk di majlis ilmu, insya Allah kita semuanya akan masuk ke dalam surganya. Salli wa sallim daiman ala من
Muhammad. Bapak Ibu sekalian, mari kita baca Fatihah. Orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, semoga Allah ampuni dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan Bapak Ibu sekalian yang punya anak, semoga Allah jadikan anaknya saleh-salehah. Yang berumah tangga, Allah jadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah. Dan mudah-mudahan kelak nanti Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Tidak henti-hentinya kepada seluruh jamaah sekalian, jangan lupakan mereka. Insya Allah kita semuanya menjadi saksi di hadapan Allah ketika kita dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah bahwa kita berada di garis Palestina, berada bersama saudara-saudara kita di Gaza. Karena kata Nabi, al-mu'minuna ikhwah, bahwa mukmin dengan mukmin yang lain adalah saudara. Kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Gaza yang sedang berjuang, wabil khusus partner saya Al-Ustaz Muhammad Hussein Gaza yang punya Baga International Networking atau INH sedang berada di Tunisia, dari 44 negara sedang berlayar melalui kapal menuju Gaza, Palestina. Jadi mohon didoakan semoga program ini yang disebut sumut global. Jadi Bapak Ibu nanti bisa searching sumut global itu apa? Perkumpulan 44 negara yang sedang berjuang untuk memblokade Gaza dari blokade Israel untuk menyalurkan obat-obatan, logistik dan lain sebagainya. Karena melalui darat ribuan truk logistik terhenti. Bahkan banyak yang sudah busuk logistik yang akan dikirim ke Gaza, dan hari ini Gaza sedang darurat kelaparan. Sehingga 44 negara melalui sumut global ini sedang berjuang menuju dari Tunisia. Tunisia itu adanya di Afrika. Jadi nanti yang dari Eropa, yang dari Barcelona, Italia, Madrid itu berkumpul di Tunisia, lalu kemudian dari Tunisia berlayar menuju Gaza. Semoga dengan 44 negara bergabung, blokadenya dapat dibuka oleh Zionis Israel laknatullah. Dan yang lebih mengerikan, hari ini kita melihat di media sosial sekarang Doha, Qatar sudah mulai diserang. Macam-macam nih, ini kemana-mana nih. Jadi yang paling utama, saya sedikit mengedukasi kepada seluruh jamaah. Hari ini warga Gaza bertahan semata-mata mereka bertahan tidak hanya melihat tanah mereka, tapi ada yang lebih mulia, yaitu mereka mempertahankan Al-Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini adalah tempat di mana sejarah Rasulullah pada saat Isra dan Mi'raj. Makanya ada lagunya tuh, tanah yang suci, tanah para nabi. Jadi kalau di Palestina itu tanahnya para nabi. Nabi Ibrahim asli sana. Ada di barakna haulah, yang di sekelilingnya diberkahi. Jadi tanah yang diberkahi. Tanah para nabi, negeri Palestina yang diberkahi. Ya Allah, kami berduka, negeri Palestina berduka. Di sana ada Masjidil Aqsa, pernah menjadi kiblat pertama. Sejarah Isra dan Mi'raj, Rasul salat berjamaah. Jadi waktu Nabi Isra dan Mi'raj, Rasul salat berjamaah diikuti oleh ribuan para malaikat. Masjid tertua sunnah dikunjungi. Jadi ke Masjid Al-Aqsa itu sunnah Nabi yang dulu untuk dikunjungi. Pahalanya 500 kali. Jadi satu yang mereka pertahankan adalah Al-Masjidil Aqsa. Kalau mereka tidak melawan, kalau mereka tidak bertahan, kalau kita hari ini tidak bersuara, hari ini mereka bisa rebut Al-Aqsa. Besok siapa yang bisa jadi Madinah dan Mekah bisa mereka rebut. Maka kita berdoa dengan doa dan kekuatan doa, insya Allah saudara-saudara kita yang di Gaza dapat diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah berikan kemenangan untuk seluruh saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah. Al-Fatihah.